besar sih UMKM ya. Tertolong lah. Dan itu langsung ke customer kan, langsung kita bisa kita nikmati gitu. Bukan bisnis to bisnis ya. Maksudnya itu yang jadi tulang punggung perekonomian kita. Membuat pengusaha-pengusaha baru. Itu. Iya, jadi pintar melihat peluang gitu. Nah, Sasa itu pahlawan nasional favoritnya siapa nih? Pahlawan nasional favorit aku itu Bapak Insinyur Soekarno. Kalau Kamila gimana? Kalau Kamila bukan. Kamila itu pahlawan nasional favoritnya itu Raden Ajeng Kartini. Karena menurut Kamila itu Ibu Kartini itu sangat-sangat memperjuangkan emansipasi wanita gitu, Sasa. Nah, pas banget hari ini kita memperingati Hari Kartini, tanggal 21 April. Nah, ini nih sekarang narasumber kita siapa nih, Sa? Narasumber kita saat ini adalah sosok inspiring woman, di mana beliau juga nggak cuma jago berbisnis, tapi juga aktif dalam memberdayakan perempuan di seluruh Indonesia. Keren banget kayaknya. Kayak harus kita kulik-kulik nih hari ini, Sa. Nah, siapa itu, Sa? Beliau adalah Mbak Rina Fitri, yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia bidang pemberdayaan perempuan. Oke nih ya, mungkin langsung aja berarti ya. Oke. Selamat datang. Terima kasih Mila, Sasa. Selamat datang, Mbak. Apa kabar nih, Mbak? Berarti sekarang kesibukannya apa nih, Mbak Rina? Sekarang kesibukan aku hari-hari itu ngurusin kantor. Kebetulan kantor itu bergerak di bidang oil and gas. Jadi kantor bikin jasa fabrikasi untuk industri. Nah, kita kerjanya biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan di oil and gas, Pertamina, PLN, kita mitra di situ. Gitu. Itu yang PT ini ya, Mbak? Berarti PT Tandon Citra Murti. Oh, di bidang oil and gas. Iya, kita juga ngerjain untuk pengolahan air minum. Oh, iya. Kita kerja sama PDAM, kita bikin water treatmentnya. Jadi kita ngolah air sungai yang kotor jadi air yang layak minum itu. Nanti dialirkan ke masyarakat gitu. Nah, kita bikin water treatmentnya. Jadi dari air yang kotor, yang coklat nanti jadi bening bersih gitu. Itu biasanya marketnya itu siapa itu? Kalau Mbak Rina? Perusahaan kita itu business to business ya. B2B berarti B2B kan. gitu. Jadi kita biasanya ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang oleh perusahaan asing atau enggak pemerintah. Tapi memang lebih banyak perusahaan asing. Jadi kita jadi subkonnya dari perusahaan asing. Ya. Keren banget ya, bisnis banget. Memang inspiring woman. Mungkin dikiranya ini kali ya bisnisnya food and beverage atau fashion gitu ya. Fashion kayaknya kan. Tapi enggak, maksudnya kita di bisnis yang banyak laki-lakinya. Itu udah berapa lama Mbak Rina di bidang oil and gas ini? Jadi kalau perusahaannya itu dia berdiri di tahun 95. Jadi sebenarnya perusahaannya itu dari orang tua, dari aku kelas 5 SD tahun 95. Jadi dari kecil kita emang udah diajak untuk ikut tahu gitu loh. Ini kerjanya tuh kayak gini gitu. Orang tua punya pekerjaan kayak gini, jadi dari kecil sampai sekarang ya udah hari-hari di situ. Jadi dari kecil sudah dipersiapkan gitu ya, Mbak Rina ya? Dikasih tahu, cari makannya, cari uangnya tuh di ini, situ. gitu. Dari kecil udah dikasih tahu. Keren. Berarti memang dari orang tua ya? Dari orang tua. Itu kalau hari-hari sih itu selain kerja, ngurusin usaha, kita juga ada organisasi. Nah, jadi itu ada apa tuh? beberapa organisasi. Salah satunya adalah KEIN ya, Kamar Entrepreneur Indonesia. Dan alhamdulillah oleh Ketum KEIN kita dipercaya untuk menjadi Wakil Ketua Umum bidang pemberdayaan perempuan. Selain KEIN juga ada ya organisasi-organisasi yang lain. Nah, apa itu Mbak Rina? Ada PPLIPI, Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia. Terus saya juga sama teman-teman bikin komunitas, itu ada Muda Berbuat, sama ada gerakan Terima Kasih Ibu ya. Jadi selain bikin komunitas, organisasi juga dari kuliah
kita juga aktif di partai politik. Oh ya. Nah tapi emang itu karena kita senang ya, hobi, passion. Jadi senang berorganisasi, ketemu teman-teman baru, membuat network yang lebih luas, itu hobi sih gitu. Happy jadinya. Tapi kalau yang untuk tadi yang organisasi itu tadi yang apa, terima kasih ibu? Gerakan terima kasih ibu. Kita bikin sebuah komunitas itu namanya Gerakan Terima Kasih Ibu. Waktu itu kita di tahun 2021. Di Gerakan Terima Kasih Ibu itu jadi kita mengapresiasi, membantu perempuan-perempuan kepala keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi gini, misalnya ya contohnya di Jakarta ini kan kita banyak banget ya karakteristik penduduknya. Ada yang di atas, menengah, bawah. Nah kalau kita lihat perempuan-perempuan kepala keluarga ini biasanya pelaku UMKM kan. Betul. Nah, jadi ya misalnya suaminya pun bisa berpendapatan atau enggak. Nah, ibu ini, si perempuan ini, dia tulang punggung keluarga. Karena dia harus sekolahin anaknya, harus cari makan untuk keluarganya, atau mungkin dia janda atau tidak punya suami ya. Jadi harus bisa menghidupi dirinya sendiri sama keluarganya. Nah, itu jadi sasaran kita sejak tahun 2021. Jadi waktu itu kita canvassing, kita cari ibu-ibu perempuan kepala keluarga yang memang bekerja bukan serabutan ya, tapi maksudnya begini, waktu itu kita cari adalah tukang jamu, tukang sayur, tukang jualan makanan, tapi yang tidak bergerobak, jadi yang di apa namanya, dijajakan gitu. Dijajakan misalnya pakai tampah atau digendong, terus dia di pinggir jalan yang nggak ada tempatnya kayak gitu. Nah kita waktu itu canvassing, kita dapetin ya di DKI Jakarta itu ada sekitar 21 kepala keluarga ibu-ibu. Kenapa 21? Karena waktu itu adalah kita untuk memperingati Hari Kartini 21 April tahun 2021 itu. Jadi kita sekalian ambil 21 ibu-ibu kepala keluarga yang bekerja seperti itu untuk kita berikan bantuan. Jadi waktu itu kita memberikan bantuan gerobak untuk misalnya nih penjual sayur keliling yang nggak pakai gerobak, kita kasih gerobaknya. Jadi dia bisa membesarkan si volume dagangannya gitu. Lebih besar. Yang tadinya cuma bisa di ditenteng, digendong. Jadi kalau gerobak jadi banyak kan. Untuk nambahin banyak juga nggak mudah kan buat mereka. Kita kasih bantuan per orang tuh sekitar 500.000 untuk menambahi barang dagangannya gitu. Terus jamu yang gendong tuh ya kan. Kan ibu-ibu suka banyak tuh ya yang lewat pemukiman kita gang-gang gendong jamu. Kita kasih gerobak gitu supaya jamunya bisa lebih banyak dan dia nggak capek gendong, bisa dia dorong gitu. Itu ada 21. Itu ada 21 gerobak kita waktu itu di DKI kita sebar di DKI Jakarta Utara, Pusat, Timur, Selatan, Barat. Kita waktu itu bikin program itu dan setelah itu kita monitor juga mereka gimana sih usahanya habis itu lebih baik lagi atau enggak ya. Kita berharap kan mudah-mudahan mereka bisa lebih baik gitu ya daripada sebelumnya. Karena apa? Bisa meningkatkan bisnisnya itu juga nggak mudah ya. Kalau untuk yang ibu-ibu itu ya mungkin salah satunya setelah kita fasilitasi, kita bantu juga permodalannya, kita monitor juga gitu supaya mereka bisa mendapatkan benefit lebih lagi lah dari keberadaan kita gitu. Itu untuk Gerakan Terima Kasih Ibu. Terima kasih Ibu, itu keren banget sih. 21 ibu-ibu kepala keluarga ya Mbak. Betul. Nah kalau di Kane sendiri Mbak, kira-kira tuh karena Mbak ini adalah WKU, Mbak Rina ini kan WKU Pemberdayaan Perempuan di Kane, di Kamar Entrepreneur Indonesia. Kira-kira di Kane ini apakah ada program khusus gitu yang kira-kira sebenarnya kalau di Kane sendiri di bidang pemberdayaan perempuan sendiri itu teman-teman yang jadi anggotanya itu macam-macam ya. Jadi ada teman-teman yang emang punya bisnis yang menengah, yang kecil, itu kita campur semua.
jenis usahanya juga beda-beda. Ada yang di food and beverage, ada yang di fashion, ada yang sama kayak saya usahanya gitu. Pokoknya macam-macam gitu. Nah, tapi kita sama teman-teman tuh gini, bukan kita saling memanfaatkan, tapi gimana kita saling berguna untuk sesama dan kita berbuat lebih gitu. Nah, untuk di pemberdayaan perempuan sendiri, kita ada program itu pelatihan untuk komunitas UMKM di RW. Oh, di RW. Di RW. Di wilayahnya di mana itu? Di wilayahnya di DKI Jakarta, karena ada yang dekat sama kita. Ya, jadi ibu-ibu itu kan banyak ya komunitasnya. Nah, kita kerjasama sama teman-teman yang biasa jadi coach untuk UMKM. Kita misalnya kita mulai dari titik mana nih, Jakarta Timur, terus kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah, kita bikin pelatihan itu. Biasanya pelatihannya offline, tapi ada beberapa juga pelatihan online. Tapi memang ibu-ibu lebih seneng kalau online ketemu sama coachnya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, masih bingung, mereka bisa langsung tanya sama teman-teman coach itu. Nah, itu di Kein sendiri kita rutin bikin pelatihan dengan tema yang berbeda. Di RW itu di komunitas ibu-ibu itu misalnya, tapi biasanya kita ngerjainnya per wilayah ya, teritori gitu. Jadi misalnya di Kecamatan Pasar Rebo, nanti besok kita pindah lagi ke Kecamatan Cilandak gitu, besok lagi kita pindah lagi di Kecamatan Pancoran misalnya kayak gitu. Nah, itu kita berharapnya ya ibu-ibu pelaku UMKM ini lebih terbuka gitu loh. Ininya ya, banyak pengetahuannya, ya wawasannya. Jadi terus akses mereka misalnya belum terjangkau sama yang lain, kena sama kita, jadi mereka lebih bisa lebih maju lagi gitu. Misalnya bikin packagingnya bisa lebih bagus. Biasanya kan kalau ibu-ibu itu tuh packagingnya biasa kan. Ya. Jadi orang kurang tertarik kan untuk beli produknya, padahal mungkin rasanya enak gitu. Tapi bungkusnya kurang bagus, gitu. Nah, itu kita kasih pelatihan gimana sih caranya mereka bikin packaging yang bagus, dan kita juga menyiapkan teman-teman yang bisa membantu gitu loh. Misalnya dia mau cetak stikernya atau dia mau bikin bungkusnya, nanti ada teman-teman yang bisa support itu gitu. Jadi sebenarnya bukan hal-hal yang besar atau bagaimana, tapi dari hal-hal yang kecil, yang basic yang bisa kita lakukan untuk bantu ibu-ibu. Dan gitu. Itu berdampak ya Mbak Rina ya. Kalau selama ini menurut Mbak Rina, kira-kira apakah sudah ada nih kelihatan dampak-dampaknya gitu terhadap yang Mbak Rina sudah lakukan gitu? Kalau kita ngelihatnya gini ya, maksudnya seneng banget kalau misalnya ibu-ibu itu yang tadinya misalnya nih ya diem aja di rumah gitu kan, terus tingkat konsumsinya tinggi. Nah, tapi dia bisa misalnya produksi, bisa jual barang-barangnya. Yang misalnya dia emang seneng masak, jualan masakan. Yang seneng fashion, jual fashion. Daripada diem aja, lebih baik dia produktif gitu. Betul. Jadi jangan kebanyakan ngeliat TikTok gitu ya. Jangan kebanyakan lihat konten-konten yang kurang penting gitu. Mending mengerjakan hal yang positif, yang produktif. Ya toh nanti juga dinikmati sama mereka sendiri kan hasilnya. Kalau bisa menjual produknya laris, kan dapat duit juga gitu kan. Ekonomi juga ekonominya meningkat gitu. Jadi aku malah lebih seneng kalau misalnya teman-teman ini, ibu-ibu ini bisa di komunitasnya itu bisa mempengaruhi tetangganya, temennya untuk juga ikut jadi entrepreneur yang dari rumah itu, UMKM. Apalagi biasanya kan gini Mbak Rina, ibu-ibu itu kan mereka tuh sebetulnya punya keahlian, yaitu tadi masak, menjahit, atau apapun itu. Kadang mereka itu nggak tahu harus seperti apa, betul nggak Mbak Rina? Betul, ya. Dan itu kan harus disupport sama lingkungannya. Betul. Jadi kalau misalnya dia berada di lingkungan yang mager, dia pasti ikut mager. Betul. Tapi kalau dia lingkungannya itu produktif, terus pada semangat semuanya, saling menyemangati, mereka akan lebih maju gitu, ikut-ikutan lebih rajin sama lain. Ya, betul. Kayak apalagi gitu. saya ibu ini jualan ini, beli gitu ya Mbak Rina. Betul. Jadi kita juga suka bikin misalnya event gitu ya, terus mereka ikut mengisi acaranya sebagai peserta bazar gitu. Nah, dari komunitas-komunitas itu kita bisa info ke mereka,
ibu-ibu kita ada kegiatan ini loh gitu, nanti ada bazarnya, jadi ibu-ibu bisa isi di situ. Biasanya sih kita nggak kasih biaya, kita nggak kasih biaya karena apa? Maksudnya dengan mereka bisa join aja, berangkat, terus belajar memasarkan, belajar jualan itu udah bagus banget gitu ya kan. Soalnya ya harapan kita tuh pengennya ibu-ibu tuh lebih semangat, produktif kayak gitu. Jangan diem aja, jangan males aja gitu. Itu sih. Mungkin kembali ke makna Hari Kartini hari ini, menurut Mbak Rina pribadi apa sih makna Hari Kartini di mata seorang perempuan pebisnis di zaman sekarang? Sebenarnya kalau dibilang Hari Kartini 21 April sebenarnya itu hari lahirnya Ibu Kartini ya. Ya. Sebenarnya kayak momen aja buat kita setiap tahun tuh inget gitu bahwa kita dikasih contoh. Zaman dulu tuh ada Ibu Kartini yang emang di tengah situasi yang emang nggak mudah ya, maksudnya gini, mau sekolah susah, mau cari informasi susah, kan beda banget sama sekarang ya. Kita bisa sekolah, untuk di Jakarta pun malah gratis, terus kita bisa cari informasi dengan mudah gitu, di Google ada, di sosial media ada, tapi harus kita filter ya. Zaman dulu kan nggak kayak gitu. Nah, dia berkorespondensi dengan teman-temannya ya kan, tukar informasi. Nah, momen-momen situasi yang sulit itu aja RA Kartini bisa. Kenapa kita nggak bisa? Jadi sebenarnya momen 21 April ini mengingatkan kita kembali gitu loh. Mengingatkan kita kembali bahwa sekarang di dunia yang serba mudah ini, kita nggak boleh malas belajar, nggak boleh malas cari ilmu, nggak boleh malas berbagi, ya kan? Karena di tempat yang masa lalu itu aja dia bisa gitu loh, dengan segala keterbatasannya. Sinyal nggak ada, ya kan? Zaman dulu ada nggak? Dan sangat dibatasi pada saat Terus itu. Perempuan harus misalnya porsi domestik di rumah, nggak boleh keluar, ya kan? Padahal sebenarnya dari zaman sebelumnya aja, dari zaman Rasulullah aja, perempuan udah jadi pengusaha kan? Iya, pedagang, Khadijah gitu. Jadi sebenarnya kita udah dikasih contoh gitu loh, dari zaman dulu sebenarnya tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki gitu. Sebenarnya kita juga harus membuka mindset kita, gimana supaya kita nggak terkungkung sendiri di pikiran kita gitu loh. Kan kadang-kadang yang bikin kita terjebak itu ya, atau kita berhenti dalam berkreasi gitu, berkarya itu ya kita sendiri gitu. Harusnya kita paham bahwa perempuan atau laki-laki itu nggak ada bedanya hanya kodrat ya. Maksudnya begini, kalau perempuan melahirkan gitu, kalau laki-laki kan emang fisik kita berbeda, tapi untuk hidup di dunia, di muka bumi kita sama gitu loh. Kita sama-sama ya harus kerja, harus berkegiatan ya kan, saling membantu, itu nggak ada perbedaan gitu. Jadi Kartini sebenarnya momen waktu RA Kartini itu muncul, menurut saya itu dia jadi sebuah titik balik gitu ya, Mbak. Gitu, supaya kita tahu, kita paham, kita manusia sama-sama lah, perempuan laki-laki saling bekerja sama dan mendukung gitu sih, sesuai dengan porsinya gitu. Jadi jangan membuat manusia yang lain lebih kecil atau kerdil, itu sih. Supaya kita setiap tahun ya bisa ingat, refleksi gitu. Jadi kita nggak boleh males, pokoknya kita nggak boleh males, harus rajin belajar, berkarya, segala macam ya kayak gitu. Oke, berarti kan gini Mbak Rina, ini kan banyak banget sekarang itu perempuan yang sebetulnya mereka tuh ingin banget maju, pengen banget berkarya, tapi mereka tuh punya keterbatasan gitu Mbak Rina, ya keterbatasan dalam keluarga atau mungkin keterbatasan apapun itu. Nah, menurut Mbak Rina ini gimana sih caranya perempuan kira-kira bisa keluar dari situ? Sebenarnya gini ya, maksudnya baik perempuan atau laki-laki, kita pasti memiliki keterbatasan. Jadi nggak bisa kita bilang hanya perempuan yang punya keterbatasan, laki-laki juga punya gitu. Tapi karena kita lagi bahas perempuan nih, biasanya kita ini memiliki hambatan atau keterbatasan itu setelah menikah.
Kalau sebelum menikah itu biasanya kita masih bebas ya, karena kita butuh izin atau kita butuh saran, support itu misalnya dari orang tua. Tapi ketika kita melangkah ke sebuah dunia yang baru, pernikahan, menikah, kita kan harus komunikasi dengan pasangan kita, partner kita, suami kita kan. Nah di situ mungkin gini. Komunikasi itu penting gitu. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan suami kita, mengutarakan apa maunya kita, apa keinginan kita, apa cita-cita kita gitu. Jadi apa? Jadi dalam berumah tangga itu nggak satu pihak aja gitu yang mempunyai peran yang lebih besar daripada yang lain, bareng-bareng gitu. Jadi kita juga harus tanya suami kita, pasangan kita itu cita-citanya apa, visi misinya apa, goalsnya apa. Jadi dari situ kita bisa saling berkomunikasi. Terus kita cari solusi yang terbaik itu bagaimana gitu. Dengan tidak ya mengurangi atau menghilangkan peran salah satu pihak gitu. Karena kan kita sebagai manusia yang mempunyai keinginan, punya cita-cita, itu nggak boleh dong hak kita itu ditekan atau diambil gitu. Jadi untuk kayak tahun 2025 ini menurut aku sih kita harus saling komunikasi, kompromi gitu. Jadi itu yang harus dilakukan kalau dalam rumah tangga ya. Tapi kalau misalnya gini, misalnya nggak punya pasangan atau masih single, sebenarnya kita harus tahu keterbatasan kita tuh apa gitu. Apa finance, ya kan, keuangan, keterbatasan modal, apa keterbatasan kesempatan, atau keterbatasan apa, itu yang harus kita tahu. Rata-rata biasanya adalah keterbatasan modal. Nah kalau keterbatasan modal itu sekarang tuh banyak banget loh, maksudnya organisasi atau lembaga yang memberikan bantuan permodalan untuk UMKM gitu. Dan itu banyak. Jadi kita harus rajin cari informasi, ya mana-mana aja yang bisa memberikan bantuan permodalan, walaupun nilainya misalnya nggak besar ya, 500.000, 1 juta, tapi kalau kita rajin, kita nggak males, pasti dapat informasi untuk bantuan permodalan untuk UMKM itu. Sebenarnya kayak gitu. Kecuali kita maunya uang turun dari langitnya, nggak mungkin ya kan. Tapi kalau nggak mungkin, tapi kalau misalnya kita rajin, teman-teman pasti banyak informasinya yang tahu. Oh di sini ada ini loh, ada bantuan permodalan ini, di sini ada bantuan permodalan ini, itu teman-teman pasti banyak yang tahu. Jadi kita harus semangat terus, nggak boleh terpaku pada aduh gue nggak bisa nih gitu, gue nggak ngerti nih, nggak ada yang kasih kesempatan, nggak ada, karena yang memberikan kita kesempatan tuh diri kita sendiri. Gitu. Keinginan dari kita sendiri. Iya betul. Kalau itu permodalan ya, kalau terbatasnya kesempatan apa sih gitu. Misalnya kesempatan untuk memasarkan, sebenarnya kita mudah aja ya sekarang, event, bazar udah banyak. Terus untuk jualan online juga banyak. Di marketplace, mau pilih marketplace apa ada. Nah itu bisa di situ nggak pakai modal sebenarnya ya kan. Barang bisa di rumah, nggak perlu pakai display atau toko, kita nggak sewa tempat ya kan. Barang-barang bisa di rumah, terus kita bisa remote dari rumah. Sebenarnya kalau sekarang ini menurut sih sudah kayak sangat amat mudah ya. Betul. Hanya kemauan dari kita mau nggak memulai. Karena yang sulit itu memulai. Ya kan. Yang mudah berangan-angan. Nah, berangan-angan. Mulainya kapan? Nah, gimana mau berjalan kalau nggak dimulai kan? Nah, yang harus banget itu kita harus berani memulai. Mau nanti hasilnya seperti apa, yang penting dicoba dulu gitu. Mulai aja dulu. Ya kalau rugi wajar, namanya juga usaha. Ya kan? Nggak mungkin orang usaha itu untung terus langsung berhasil, nggak mungkin. Pasti gini, kita usaha ini gagal. Oh kita kenapa ya gagal ya gitu, mungkin ada yang salah, diperbaiki lagi ya kan, kita mulai lagi usaha lagi, mungkin gagal lagi, ya nggak apa-apa, terus aja. Insya Allah pasti berhasil gitu. Pasti ada waktu. Dengan levelnya kita masing-masing ya. Maksudnya kita nggak bisa mengukur keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Gitu.
Tapi paling nggak itu sih yang harus jadi basicnya, itu ya harus kita mulai. Mau modalnya kecil atau terbatas, harus mulai. Harus gitu. mulai ya. Jangan betul, jangan kita berangan-angan pengen kayak usahanya konglomerat gitu. Jangan dulu ya kan, karena tapi ternyata kita terbatas. Iya, jadi kita harus mulai itu dari hal ya yang kecil, yang disuka. Kalau nggak passion kita, karena kalau nggak suka ya berat dan berat banget lah pokoknya, kedepannya berat. Tapi kalau kita suka pun misalnya nggak untung besar tapi happy gitu, enjoy ya gitu. kan? Enjoy gitu. Nah berarti gini Mbak Rina, menurut Mbak Rina ini apa aja sih nilai-nilai yang diwariskan Kartini yang masih relevan di masa sekarang untuk perempuan Indonesia? Kalau kulihat ya, era Kartini ini kan sebenarnya mensuarakan bagaimana supaya perempuan-perempuan itu bisa sekolah ya. Zaman dulu karena yang boleh sekolah itu dulu anak laki-laki, terus anak pejabat, darah biru ya kan. Nah dia itu di Indonesia, di Jawa lah ya, dia itu pengen anak perempuan juga itu bisa sekolah, bisa mendapatkan pendidikan sebenarnya gitu. Jadi dia tapi nggak cuman pengen, tapi dia keluarkan kan, apa namanya, speak up, dia berbicara gitu kan. Ya, dia speak up. Kayak gitu. Jadi ya berani untuk berani untuk mengutarakan isi pikirannya, pendapatnya gitu. Dan itu kan waktu itu nggak mudah ya. Nggak mudah. Sulit untuk bisa anak perempuan berbicara. Kan mungkin di culture Jawa itu kita harus, kalau orang tua ngomong kita harus dengerin, diem ya kan, manut gitu. Nah, tapi kan kita pengen juga dong ya kan, gimana kita misalnya gini, perempuan emang perlu banget sekolah, karena apa? Karena kita nanti mendidik anak-anak kita kan. Kalau kitanya nggak sekolah, nggak berpendidikan, nggak mempunyai wawasan yang luas, gimana kita bisa mencetak, mendidik generasi penerus bangsa untuk Indonesia lebih maju lagi gitu. Jadi modal pertama bangsa kita, saya rasa sih ya, perempuan harus berpendidikan tinggi, bukan untuk gaya-gayaan ya, tapi bagaimana untuk mendidik, mencetak generasi penerus bangsa, anak-anak kita gitu. Kalau ibunya kurang paham, gimana mau anaknya paham gitu kan. Nah anak-anak itu sekolahnya di mana yang pertama? Di rumah kan. Anak-anak pendidikan awalnya di mana? Di rumah. Dengan siapa? Dengan ayah ibunya. Dengan ayah ibunya paling dekat sama siapa? Sama ibunya dong ya kan, karena dari menyusui, dari mereka kecil kan sama ibunya gitu. Jadi menurut aku sih dia bisa menyuarakan isi pikirannya ya dengan hal-hal yang positif, bukan pikiran tapi misalnya hate speech atau hal-hal yang negatif gitu. Tapi itu yang relate sekali. Itu relate banget sama yang zaman sekarang, dan aku sih berharap teman-teman perempuan bisa mencontoh hal itu gitu. Kita boleh speak up, boleh banget, tapi hal yang membangun, yang solutif gitu, yang positif. Jangan kita speak up tapi untuk hal-hal yang menjatuhkan, menjelekkan orang lain. Itu menurutku sih bukan itu yang ingin RA Kartini sampaikan dari dulu untuk generasi penerusnya dia gitu. Kalau menurut Mbak Rina sendiri, apa sih peran penting perempuan dalam mendorong ekonomi Indonesia di tingkat akar rumput hingga nasional? Nah, jadi itu seperti si gerakan Terima Kasih Ibu ya. Kenapa kita waktu itu bikin komunitas gerakan Terima Kasih Ibu? Karena kita tahu perekonomian kita itu basic banget ya. Itu dari mana? Dari rumah. Rumah siapa? Perempuan kan? UMKM. Iya, karena gini, misalnya di rumah tangga, misalnya bapaknya kerja, berpenghasilan, yang ngatur keuangan siapa? Ibunya kan gitu. Bapaknya biasanya fokus kerja aja, tapi yang ngatur di rumah itu siapa? Istrinya, ibunya gitu. Itu kalau punya suami ya, berpenghasilan. Kalau suaminya penghasilannya pas-pasan, berarti perempuan kita, istri, ibu apa? Harus membantu kan perekonomian keluarga dengan apa? Cari tambahan, berjualan atau menjual jasanya ya kan, bisa kita produksi, bisa jasa kita untuk menambah pendapatan di keluarga. Nah kemarin
kita ada krisis ekonomi, ada COVID, semuanya yang bertahan apa? UMKM kan, UMKM yang ada di rumah-rumah, yang homemade segala macam itu yang basic lah ya. Jadinya ekonomi kita sih Indonesia ya paling besar sih UMKM ya. Tertolong gitu. Dan itu langsung ke customer kan, langsung kita bisa kita nikmati gitu. Bukan bisnis to bisnis ya, maksudnya itu yang jadi tulang punggung perekonomian kita. Jadi kita berharap sih terus tumbuh ya, pengusaha-pengusaha yang UMKM ini terus bertambah gitu. Jadi kita jangan juga gini, sebenarnya tidak apa-apa sih jadi pegawai, jadi PNS gitu. Itu nggak masalah gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau misalnya kita mulai juga belajar berusaha, berbisnis gitu. Jadi selain mengasah keterampilan gitu ya, skill kita, terus hobi kita juga kan mendatangkan banyak keuntungan, manfaat gitu untuk misalnya membantu perekonomian keluarga gitu. Jadi nggak ada ceritanya masyarakat kita itu miskin bukan karena nggak ada pekerjaan, tapi sebenarnya kalau misalnya miskin ya, mungkin kurang berusaha gitu. Bener nggak? Yeah. Kurang berusaha, kurang mendapatkan informasi, kurang wawasan. Jadi nggak ada istilah miskin menurut kita sih nggak ada ya. Maksudnya dia bisa berusaha. Aku sih jual sayur, jual makanan itu kan bisa. Nggak boleh gengsi gitu. Betul. Nggak boleh gengsi. Nggak boleh malu, ya kan? Betul banget. Harus realistis dan ya kita harus mulai dari hal-hal yang kecil aja depan mata, nggak usah jauh-jauh yang. Dan mulai dari yang tadi Mbak Rina sampaikan, mulai dari yang kita suka. Iya betul. Itu sih ekonomi Indonesia ya sangat tergantung pada UMKM. Nah, berarti tantangan terbesarnya nih dalam dunia bisnis untuk perempuan kira-kira dari Mbak Rina apa nih? Kalau yang kita rasakan ya, tantangan terbesarnya itu pertama gini, kadang-kadang dunia usaha itu bukan tidak support, tapi gini, masih ada diskriminasi di dunia usaha. Gitu. Jadi kadang-kadang, pertama nih ya, fisik kita itu suka dilihat dari fisiknya gitu. Misalnya, misalnya mereka nggak akan lihat kita skillnya apa, kemampuannya apakah, tapi pas lihat fisik, ih cewek cantik, pasti dia ani-ani nih gitu ya kan. Cewek cantik, oh ini usahanya pasti skincare, klinik gitu. Itu kan apa ya, pandangan-pandangan dari masyarakat yang stereotip dari betul, iya. Nah itu, tapi itu terjadi, itu tantangan kita memang. Jadi masyarakat kita sendiri sih sebenarnya yang seperti berusaha mengkerdilkan perempuan gitu. Padahal kita juga bisa bekerja di dunia yang sama dengan laki-laki, iya kan? Apalagi Mbak Rina di enggak, maksudnya semuanya. Semuanya. Enggak cuma iya gitu. Itu sih tantangannya itu. Pertama kita pasti di underestimate karena fisik kita gitu. Bukan karena mereka tahu nih pikiran kita, kerjaan kita gitu. Itu sih pertama. Orang rata-rata melihat tuh pasti dari fisik, penampilan gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Terus kemudian peran kita ya. Jadi gini, kita sebagai individu diri kita, sebagai istri, sebagai ibu, itu kan kita harus pinter-pinter mengatur, membagi gitu. Nah itu juga sebuah tantangan karena masyarakat kita juga gitu menuntut perempuan untuk bisa mendidik anak, mengurus keluarga, semuanya gitu, superwoman gitu ya kan. Itu tantangan juga gitu, bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang bukan bisa melakukan segalanya ya, tapi paling tidak proporsi itu bisa kita lakukan dengan maksimal dengan usaha kita, tergantung level kita masing-masing gitu. Itu tantangan. Betul. Nih Mbak Rina, sebenarnya mau tanya pribadi sih. Oh iya. Jadi gini, kalau misalkan
perempuan dalam berbisnis nih, Mbak Rina. Biasanya kan tadi Mbak Rina sampaikan kita membagi porsi. Berarti kan kita membagi waktu kita untuk keluarga, untuk bisnis, bahkan mungkin ada lagi perempuan yang sekolah, organisasi. Nah, itu bagaimana perempuan yang pebisnis itu apa ya, cara mereka mengatasi stresnya? Gitu, pasti stres kan, pasti ada mengatasi stres. Sebenarnya kalau kita kayaknya mudah ya, kita ngobrol, ketawa-ketawa dengan teman-teman, sharing itu kan menurunkan stress gitu. Selain misalnya yang seneng makan ya, yang seneng jalan-jalan, yang senengnya nonton gitu. Tapi menurut kita sih ya, sebenarnya ngobrol dengan temen, sahabat itu juga bisa mengurangi stres gitu. Jadi habis kita berkegiatan, habis ngantor, habis kegiatan organisasi, kita ngopi-ngopi sama teman itu sih kayaknya mengurangi. Betul gitu. Nggak usah yang gimana ya, maksudnya harus bagaimana enggak, tapi kalau kita bisa ngobrol, ketawa-ketawa, cerita-cerita, curhat itu sih oke lah, bisa mengurangi. Karena biasanya kita kayak gitu kan, namanya perempuan ya, atau enggak misalnya ke salon, me time gitu, ke salon atau belanja ya kan, normal sih, maksudnya itu ya umum lah, kita kayaknya semuanya melakukan kan. Sama aja sih, mau pebisnis, mau pegawai, mau ibu rumah tangga juga, iya betul. Bener. Nah, mungkin kita bicara ke Kane tadi, kalau Entrepreneur Indonesia. Jadi kan ini khusus bidang pemberdayaan perempuan nih yang Mbak Rina pimpin kan. Kira-kira bisa nggak Kane itu menjawab tantangan-tantangan tadi gitu? Kita emang berusaha ya, maksudnya gini, Kane itu hadir supaya perempuan, untuk bidang pemberdayaan perempuan ya, supaya perempuan-perempuan itu misalnya kita ada kendala atau ada masalah, atau kita bisa membantu walaupun tidak banyak, tapi kita bisa membantu. Itu memang tujuan kita. Untuk yang lebih luas lagi, Kane itu tidak hanya perempuan ya, tapi anak muda, terus ya laki-laki juga iya. Karena di Kane sendiri kita punya program yang Kane Goes to Campus. Ada. Jadi untuk teman-teman mahasiswa itu kita punya program Kane Goes to Campus. Itu kegiatannya adalah kita yang sudah lebih dahulu terjun di dunia bisnis itu bisa memberikan bukan saran ya, tapi membagikan ceritanya itu ya, bisa cerita keberhasilan, cerita atau kegagalan demi kegagalan ke teman-teman mahasiswa, itu supaya mereka bisa memulai dirinya nih untuk menjalankan bisnis, menjadi entrepreneur gitu, dengan ya levelnya misalnya mahasiswa gitu ya. Jadi kita itu udah ke universitas-universitas di Jakarta, di Jogja, di Semarang, udah kita udah muter-muter gitu. Beberapa universitas negeri dan swasta, kita seperti ini, teman-teman dari Kane itu menjadi pembicara, terus mereka bukan menginfluence ya, tapi memberikan pengalamannya gitu, waktu bikin bisnis tuh kayak gimana sih, supaya menginspirasi, dan yang relate dengan teman-teman gitu loh, supaya mereka merasa sebenarnya nggak susah jadi pengusaha, cuman dibutuhkan modal, keinginan yang kuat, dan harus berani memulai gitu. Nah, untuk Kane sendiri, untuk mahasiswanya kita punya program itu, untuk anak-anak namanya Kane Goes to Campus. Untuk di bidang yang pemberdayaan perempuan kita, yaitu kita pelatihan ke ibu-ibu gitu, yang tadi ya itu. Jadi memang ada segmennya sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa kolaborasi, kita akan kegiatan bersama gitu, misalnya dengan bidang yang lain, digital atau bidang kewirausahaan gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di Kane ini walaupun kecil, tapi mudah-mudahan berdampak di masyarakat lah, karena kita berharapnya itu akan merembet gitu ya, jadi bukan kita
melakukan kegiatan yang besar-besar itu enggak. Ya, kadang yang besar-besar juga setelah itu udah. Iya, gitu. Tapi yang penting konsisten itu. Betul. Jadi supaya mereka berani memulai gitu. betul, gitu. Juga kasih semangat ke ibu-ibu supaya nggak minder, percaya diri, ya kan. Teman-teman mahasiswa sama ibu-ibu sama sih sebenarnya. Harus kita kasih semangat. Gitu. Kalau persoalan hasil kan itu beda-beda ya. Tapi kalau Kain kita sendiri, kita emang concern di situ sih, membuat pengusaha-pengusaha baru, menciptakan pengusaha-pengusaha baru, khususnya perempuan gitu. Jadi mudah-mudahan banyak manfaatnya ya untuk Indonesia. Amin. Nah Mbak Rina, mungkin kalau untuk saat ini siapa sih sosok Kartini yang bisa menjadi inspirasi dari Mbak Rina sendiri? Sosok Kartini ya? Yang pertama banget muncul di pikiran aku, tahu nggak siapa? Siapa? Ibu Sri Mulyani. Sama, tepuk tangan dulu. Jadi kenapa tuh? Ibu Sri Mulyani karena gimana ya? Ya, untuk ngurusin Indonesia tuh nggak mudah ya. Jadi Bu Sri Mulyani menurut aku sih the real Kartini di zaman ini. Di Indonesia ya, karena dia yang Ibu Sri lakukan itu untuk kebaikan negara kita gitu. Nggak mudah ya, kita ngurusin keluarga aja, rumah tangga aja itu sulit. Apalagi kita ngurusin negara Republik Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kan, gimana hebatnya, gimana kuatnya, gimana tangguhnya, ya gimana ibu berbuat untuk negara kita ini gitu sih. Keren banget kalau Ibu Sri Mulyani menurut aku ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa jadi perempuan Indonesia yang tangguh seperti Ibu, yang bisa berbuat banyak untuk negara kita ini Bu. Doakan ya Bu ya, semoga yang di sini dan yang teman-teman yang nonton tuh bisa semuanya terinspirasi sama Ibu, bisa lebih maju lagi, belajar banyak lagi untuk jadi perempuan yang hebat seperti Ibu. Keren. Ibu Sri Mulyani emang keren sih. Keren banget sih. Banget. Ada nggak? Lu siapa? Siapa selain Ibu Sri? Itu aja memang. Udah siapa? Kalau aku mungkin lebih ke ibuku sendiri sih. Iya. Keren banget kalau itu, keren banget. Iya. Untuk ini ya, karena kamu melihat apa yang dilakukan oleh ibu kamu di rumah kan. Iya. Maksudnya Superwoman juga. Pengorbanannya dia, ya kan, usahanya dia. Kita bilang kan, untuk di rumah aja kita berat ya. Berat. Emang iya sih, karena itu di depan mata kita kan ngelihat. Apalagi kalau ibu kita sendiri yang tangguh gitu ya. Saya Kenapa gantian gue nanya. Kenapa ibunya? Pengen tahu. Enggak dong, superwoman aja. Benar. Nah, berarti kalau dari Mbak Rina nih, bagaimana sih cara membangun keberanian dan kepercayaan diri pada perempuan? Jadi kan terutama nih buat perempuan-perempuan yang merasa biasanya, oh aku belum siap nih, belum layak nih untuk mulai usaha gitu. Gimana sih caranya untuk berani, percaya diri gitu? Sebenarnya tuh gini ya, itu kan di dalam diri kita ya. Kadang-kadang gini ya, kayaknya gue belum ini deh, belum cukup, belum pantas gitu. Apa sih yang bikin gak pantas gitu kan? Kan kita bukan pantas tidak pantas atau ingin dilihat orang tuh bukan, tapi gimana kita itu bekerja atau berbuat misalnya sesuai keinginan kita, sesuai kemampuan kita, itu aja. Jadi kita nggak boleh memikirkan apa kata orang terhadap diri kita. Bagaimana penilaian orang terhadap diri kita tuh itu nggak penting, itu sangat-sangat tidak penting. Jadi yang penting adalah kita melakukan hal yang baik, ya kan? Jadi orang lain mau ngomong apa itu nggak perlu kita pikirin. Jadi kita nggak ada perasaan, aduh gue nanti dilihat orang nggak pantas nih, belum cocok nih buat ini. Nggak ada. Ini namanya usaha ya. Diri kita aja sendiri mulai gitu. Harus kan berani. Gitu harus berani, betul. Dan misalnya barang-barang kita yang mau kita jual gitu atau jasa kita kan juga tidak dilihat
dengan wujud kita ya, tapi barangnya itu misalnya bagus atau enggak, enak atau enggak gitu, diterima oleh masyarakat atau enggak, terus customer suka atau enggak, itu aja. Jadi menurut aku sih nggak ada alasan untuk perempuan untuk minder, tidak percaya diri. Itu nggak ada alasannya gitu loh. Belum siap itu nggak ada alasan itu gitu. Karena yang penting berani, terus dilakuin ya. Dikerjakan, jangan cuman konsep atau wacana. Itu banyak. Jangan hanya konsep atau wacana ya. Nggak perempuan, nggak laki-laki kayaknya. Perempuan itu nggak boleh gitu, harus dikerjakan. Karena memang untuk menuju keberhasilan itu kuncinya harus memulai. Betul. Mungkin boleh dong Mbak Rina kasih pesan atau saran buat kita-kita di sini sama buat teman-teman yang dengerin podcast, terutama untuk yang lagi ragu buat mulai langkah pertama mereka. Jadi gini teman-teman, untuk teman-teman yang misalnya pengen memulai usaha gitu ya, sebenarnya nggak sulit gitu. Sumber daya apa yang kalian punya di depan mata ya, nggak usah jauh-jauh, itu dipergunakan aja dengan baik. Misalnya udah ada tempatnya, ya udah dipakai di situ. Kita nggak usah pikir-pikir sewa tempat atau apa, nggak usah. Terus kalau kita misalnya punya modalnya terbatas, ya kita pakai semodal yang kita punya. Gitu. Misalnya kita punya 100.000, ya kita pakai 100.000. Kita punya 300.000, kita pakai itu. Gitu. Jadi kita nggak usah terpaku pada misalnya nih ya, kalau teman-teman bikin bisnis plan gitu, ada anggarannya segini, nggak usah terpaku pada itu gitu, nggak akan mulai. Karena misalnya loh, terus duitnya dari mana? Takut ya kan, duitnya dari mana? Ini gimana? Operasional gitu, nggak usah gitu. Jadi yang bisa dilakukan ya kita lakukan aja gitu. Ya misalnya yang tadi kita bilang ya, misalnya dia seneng bikin kue, ya udah bikin kue aja dulu. Misal uangnya dari mana? Misalnya teman-teman mahasiswa dapat uang jajan dari orang tuanya gitu. Nah, sebagian dijajanin, sebagian buat modal usaha. Nanti kalau dapat keuntungan kan bisa buat jajan lagi gitu. Jadi maksudnya gini, uang itu tidak boleh kita pakai dihabiskan, tapi diputar lagi gitu loh. Jadi supaya terus menghasilkan lagi. Sebenarnya konsep dasarnya kan gitu. Persoalan nilainya, nominalnya kecil atau besar itu relatif gitu. Tapi bagaimana mindset kita, pikiran kita bisa menggunakan sumber daya yang ada untuk bisa memutar, untuk menghasilkan, memutar uang, menghasilkan uang gitu sebenarnya. Jadi yang ada aja gitu. Misalnya kita punya 100.000, ya kita pakai 100.000. Misalnya bikin bolu atau bikin donat kan sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Kayak gitu. Nah, terus teman-teman bisa jual ke teman-temannya di kampus. Kemarin kita di UPN itu kayak gitu. Jadi ada di UPN dan di mana, Tanri Abeng ya. Tanri Abeng. Jadi teman-teman tuh gini, kantinnya nggak ada ya. Kantinnya nggak ada. Terus dia teman-temannya lapar kalau kuliah ya kan. Akhirnya dia bikin di kos-kosannya gitu, bikin makanan yang gampang, pangsit kalau nggak salah, pangsit chili oil ya. Nah, dia bikin, dibawa ke kampus, dia jualin ke teman-temannya. Laris. Teman-temannya lapar kan. Memanfaatkan peluang. Iya, jadi pintar melihat peluang gitu. Oh, nih di kampus gue nggak ada kantin nih, nggak ada yang jualan nih gitu kan. Bisa dia jualan makanan atau enggak bikin minuman nih ya kan. Bikin minuman dia bawa. Kita kan butuh minum ya, haus ya. Jadi mulai dari kebutuhan basic sih sebenarnya, kayak makanan, minuman yang juga nggak susah kan, membuatnya mudah. Menurut aku sih pikiran kita tuh untuk usaha, untuk bisnis harus dimulai, atau kita tuh teman-teman harus paham bahwa jangan misalnya nih ya, kita harus bisnis yang bikin gedung bertingkat gitu, bikin pabrik, nggak usah yang gitu, tapi yang kebutuhan apa yang di sekitar kita yang emang jadi peluang gitu. Misalnya ibu-ibu di RT gitu, terus warungnya jauh. Nah, kan dia bisa just tip beliin sembako gitu jadi dia udah bisa misalnya stok dulu nih di tempatnya dia sedikit gitu kan. Nah, dia ngambil marginnya. Sebenarnya simple sih kayak gitu, sesimpel itu. Gitu. Nah, itu yang harus kita edukasi ke teman-teman. Karena apa? Nggak susah, sebenarnya nggak susah untuk usaha gitu. Harus mulai dan pintar lihat peluang. Iya, pintar melihat peluang. Jadi jangan
jangan kebanyakan main gadget yang nggak penting gitu ya. Jadi misalnya di sini nih apa nih yang belum ada? Kopi-kopian udah ya kan, makanan udah ya kan, atau terus misalnya kalian butuh apa gitu ya, rokok enggak gitu. Nah sebenarnya kan itu ya, karena yang dibutuhkan di sekeliling kita, lingkungan kita itu yang bisa jadi peluang usaha sebenarnya sih itu. Kalau untuk hal yang dasar ya, nggak usah terlalu berangan-angan atau jauh-jauh gitu. Kadang-kadang dibilang gini, Rin, lu kalau ngasih tahu temen-temen gitu amat loh, ya emang iya. Kan gini, nggak relate kalau kita bisa kita nggak relate kalau misalnya kita disuruh mereka bikin perusahaan pertambangan gitu. Ya kan enggak dong, bener kan? Iya kan? Yang relate sama mereka anak-anak muda, ibu-ibu ya apa yang ada di sekitar mereka gitu sih. Jadi menurut aku bukan hal yang memalukan atau hal yang nggak baik, enggak lah, usaha kecil itu bagus kok gitu. Apalagi malah mereka kalau perputaran terus kalau perputarannya banyak kan sama juga gitu. Cash flow-nya bagus. Iya betul gitu, daripada kita muluk-muluk gitu ya, pengen yang nilainya sekian miliar, sekian triliun gitu. Kapan ya? Kalau kayak gitu nggak akan mulai kan. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu, misalnya nih bisa bikin somai, udah bikin somai ya kan, dijualin kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ada alasan buat kita malu, nggak pede, nggak yakin, terus ragu tuh nggak ada alasan itu sih sebenarnya gitu. Apalagi misalnya saya introvert nih nggak bisa jualan, ya kan bisa pakai marketplace kan, nggak perlu ngomong gitu. Kalau live shopping juga bisa barengnya aja, gitu. Jadi nggak ada alasan. Yang bisa cuma teman-teman yang ekstrovert, yang ngomongnya jago, yang nggak kayak gitu. Banyak kok jalan untuk kita memasarkan produk kita. Betul. Keren. Mulai dari hal kecil dulu kuncinya ya. Menurut aku sih dari hal kecil yang itu. Sekitar kita. Yang penting tekun, konsisten ya kan. Tekun, konsisten, rajin, telaten lah itu. Perempuan banget gak sih? Iya. Nah terakhir nih dari Mbak Rina, apa sih harapan Mbak Rina untuk generasi Kartini di masa depan? Jadi seperti apa perempuan Indonesia yang Mbak Rina mau lihat 10 tahun lagi? Ini yang kepikiran sama aku sekarang ya. Sebenarnya gini, 10 tahun lagi itu berarti 2035 gitu ya. Ya mudah-mudahan ya kita, teman-teman kita, adik-adik kita itu bisa lebih berkontribusi positif untuk skala yang kecil, misalnya keluarga, terus untuk masyarakat di sekelilingnya ya, kalau misalnya bisa untuk negara lah gitu ya. Kalau bisa dari 2025 ini mungkin gini, kurangi joget-joget di TikTok ya kan, hal-hal yang enggak berfaedah, yang itu dikurangi gitu. Kita harus lebih bisa mengeksplor diri kita tuh seperti apa gitu. Jadi kita pasti punya kelebihan, kekurangan. Kelebihan kita tonjolkan, kekurangan kita ya harus ditutupi ya kan. Kalau kita masih kurang misalnya kurang wawasan atau pengalaman atau pendidikannya, kita harus belajar gitu. Nah, kalau 10 tahun lagi aku rasa bisa lah itu gitu ya. Mulai dari sekarang gitu. Jadi sebenarnya agak prihatin ya kalau kita scroll medsos tuh isinya joget apa sih, terus pakaian terbuka. Ya sebenarnya asal sesuai dengan tempatnya sih nggak apa-apa ya. Tapi kita nggak boleh terus-terusan dipenuhi dengan materi-materi, konten-konten yang seperti itu sih. Mudah-mudahan 2035 kalau kita sekarang sadar, kita bareng-bareng ingin negara ini, bangsa ini lebih maju lagi, generasi perempuan mudanya juga lebih maju lagi, kita harus bareng-bareng lah mengurangi hal-hal yang kayak gitu gitu. Ya mulai belajar, diskusi, berorganisasi, terus membantu sesama, iya kayak gitu. Jadi terus jangan apa-apa pengen viral gitu ya. Iya kan? Maksudnya kalau itu kalau tidak mendidik itu buat apa gitu loh. Negara lain tuh udah maju, masa kita mau mundur ke belakang sih gitu. Itu sih pengen banget 2035 teman-teman kita semuanya
yang umuran saya ya, umuran kita, adik-adik itu jadi lebih baik lagi. 10 tahun lagi kita tunggu, mudah-mudahan di masa depan cita-cita kita sekarang ini bisa terwujud dan terlaksana. Amin. Terima kasih Mbak Rina. Sama-sama. Ini banyak banget ilmunya, daging banget sih buat perempuan muda sih. Memang inspiring woman. Iya, itu dia. Tadi banyak insight-insightnya sih, mulai dari ya kita mulai aja dulu gitu ya. Betul, mulai aja dulu. Terus jangan ragu, jangan bersikap pesimis sama diri kita sendiri untuk mulai usaha. Itu tadi. Benar. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak. Sukses selalu, mudah-mudahan sehat semua. Iya.